Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran SKI. Kita akan membahas tentang Kerajaan Islam Demak atau Kesultanan Demak. Kesultanan Demak sendiri atau Kerajaan Islam Demak adalah kerajaan Islam pertama terbesar di Pulau Jawa. Menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kemudian muncul sebagai kekuatan baru untuk mewarisi kebesaran dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini tercatat sebagai pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya. Walaupun tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan. Pada tahun 1560 Masehi, kekuasaan Demak beralih sepenuhnya ke Pajang. Pajang sendiri didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau Jagatingkir. Salah satu peninggalan kerajaan Demak yang paling bersejarah sampai hari ini adalah Masjid Agung Demak yang menurut tradisi didirikan oleh Wali Songo. Lokasi keraton Demak pada masa itu berada di tepi laut atau berada di Kampung Bintara. Dalam bahasa Jawa disebut sebagai Bintoro. Karena lokasinya dekat laut, maka penyebutan kerajaan Demak pada periode ini adalah Kerajaan Demak Bintoro. Kemudian pada masa Raja keempat atau Sunan Prawoto, keraton dipindah ke daerah Prawata atau Prawoto, sehingga namanya berubah lagi menjadi Demak Prawoto. Sepeninggal Sunan Prawoto, Arya Penangsang melakukan atau meneruskan kekuasaan kerajaan Demak, sehingga periode ini disebut sebagai Demak Jipang karena Arya Penangsang memindahkan kekuasaannya dari Demak ke kawasan Jipang di daerah Blora, Cepu. Hadiwijaya kemudian mewarisi Demak dan kemudian mendirikan kerajaan Pajang setelah dia berhasil mengalahkan Arya Penangsang bersama dengan Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi. Kita langsung saja ke masa awal. Masa awal pada menjelang akhir abad ke-15, seiring dengan kemunduran Kerajaan Majapahit, secara praktis beberapa wilayah kekuasaannya mulai melepaskan diri. Bahkan wilayah-wilayah atau wilayah kerajaan kecil itu tersebar atas kadipaten-kadipaten yang kemudian saling serang, saling klaim sebagai penerus atau pewaris tata Kerajaan Majapahit. Sementara Demak yang berada di daerah wilayah pantai utara Jawa muncul sebagai kawasan yang mandiri. Dalam tradisi Jawa, Demak merupakan pengganti langsung dari Kerajaan Majapahit. Sementara Raja Demak atau Raden Patah sendiri dianggap sebagai putra terakhir Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak oleh Tom Paires dalam Suma Oriental didirikan oleh Cek Kopo yang kemungkinan besar putranya yang dimaksud dalam Tom Paires adalah Patek Rodim atau disebut Badruddin atau Kamaruddin yang meninggal sekitar tahun 1504. Putra atau adik Rodim yang bernama Trenggana bertahta di tahun 1505 sampai 1518. Kemudian dari tahun 1521 sampai 1546, di antara kedua masa ini yang bertahta adalah iparnya, yaitu Raja Unus atau Pati Unus dari Jepara. Sementara pada masa Trenggana sekitar tahun 1527, ekspansi militer Kerajaan Demak berhasil menundukkan Majapahit. Berdasarkan babat Tanah Jawi, pendiri Kerajaan Demak yang pertama adalah Raden Patah atau Praba atau disebut juga sebagai Raden Bagus Kasan atau Raden Hasan. Memiliki gelar Jimbun. Gelar Jimbun ini adalah gelar Cina yang sering juga disebut sebagai Senopati Jimbun atau Panembahan Jimbun, yang bergelar Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah yang memerintah tahun 1455 sampai 1518. Raden Patah merupakan anak dari Raja Wilwatikta atau Majapahit versi Belanda, bernama Brawijaya V yang lahir di kota Palembang dari istri selir bernama Syubanci. Brawijaya V berdarah Tionghoa dari putri dari Kiai Batong. Karena istri Brawijaya V
Ratu Dwarawati cemburu, maka Syubanci hijrah ke Palembang bersama Aryo Damar yang merupakan anak dari Brawijaya ketiga, yang akhirnya dinikahi oleh Aryo Damar dan melahirkan anak Raden Kusen. Saat Syubanci hijrah ke Palembang, sedang hamil anak dari Brawijaya V dan melahirkan Raden Fatah di kota Palembang. Gelar lengkap Raden Fatah adalah Senopati Jimbun Abdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Kita langsung masuk ke masa keemasan. Masa keemasan Kerajaan Demak ini berawal pada abad ke-16, di mana Kerajaan Demak telah menjadi kerajaan yang paling kuat di Pulau Jawa. Meskipun tidak ada kerajaan lain yang mampu menandingi usaha kerajaan ini dalam memperluas wilayahnya dan dibuktikan dengan menundukkan beberapa kawasan pelabuhan dan pedalaman di Nusantara. Di bawah Pati Unus, Kerajaan Demak atau raja yang kedua, Kerajaan Demak berwawasan Nusantara. Visi besarnya adalah menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim yang paling besar di Jawa. Pada masa kepemimpinannya, Demak merasa terancam dengan pendudukan Portugis di Malaka. Kemudian beberapa kali dia mengirimkan armada lautnya untuk menyerang Portugis di Malaka. Di bawah Trenggana, Demak juga berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawahnya, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa yang lain seperti merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana pada tahun 1527. Juga menaklukkan hampir seluruh Pasundan atau Jawa Barat pada kurun waktu sekitar 1528 sampai 1540. Serta wilayah-wilayah bekas Majapahit di Jawa Timur seperti Tuban pada 1527, Madura pada 1528, Madiun pada 1529, Surabaya dan Pasuruan pada 1527 dan sampai 1529, kemudian daerah Kediri 1529, Malang pada 1545, Blambangan, kemudian pada Blambangan kerajaan ini terakhir di ujung Pulau Jawa pada tahun 1529 sampai 1546. Sultan Trenggono meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran ketika menaklukkan Pasuruan dan kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto. Salah seorang panglima Demak waktu itu adalah Fathahillah, pemuda asal Sumatera menjadi menantu Sultan Trenggana. Sementara Maulana Hasanuddin atau putra Sunan Gunung Jati diperintahkan Trenggana untuk menundukkan Banten, yang kemudian hari keturunan Maulana Hasanuddin menjadikan Banten sebagai kerajaan mandiri. Sedangkan Sunan Kudus yang merupakan imam dari Masjid Demak yang juga pemimpin utama dalam penaklukan Majapahit sebelum pindah ke Kudus. Kemunduran, kita bicara kemunduran hari ini. Suksesi atau masa peralihan Kerajaan Demak ketiga tidak berlangsung mulus. Terjadi persaingan panas antara Pangeran Sekar atau Pangeran Sorowiyoto dengan Trenggana, yang berlanjut dengan dibunuhnya Pangeran Sorowiyoto oleh Sunan Prawoto atau anak Sultan Trenggono. Peristiwa ini terjadi di tepi sungai saat Pangeran Sekar pulang dari masjid sehabis sholat Jumat. Sejak peristiwa yang memalukan tersebut, Pangeran Sorowiyoto lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Sekar Sedo ing Lepen atau Pangeran Sekar yang matinya di tepi sungai. Sebagai Sultan, pada tahun 1546, Trenggono wafat dan tampuk kekuasaannya dipegang oleh Sunan Prawoto, anak Trenggono, sebagai Raja Demak keempat. Akan tetapi, pada 1547, Prawoto dan istrinya dibunuh oleh pengikut Pangeran Arya Penangsang, yang merupakan kemenakannya sendiri, atau putra dari Pangeran Sekar Sedo ing Lepen. Arya Penangsang kemudian menjadi penguasa tahta Demak sebagai Raja Demak kelima. Pengikut Pangeran Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, penguasa Jepara atau suami dari Ratu Kalinyamat atau juga menantu dari Raden Patah. Hal ini menyebabkan adipati di bawah Demak memusuhi Pangeran Arya Penangsang. Salah satunya adalah Adipati Pajang atau Jagatingkir. Pada tahun 1554 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Adipati Pajang atau Adiwijaya atau Joko Tingkir untuk merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang. Dalam peristiwa ini, Arya Penangsang harus terbunuh oleh Sutawijaya yang merupakan anak angkat dari Joko Tingkir sekaligus putra dari Ki Ageng Pemanahan, atau bisa kita katakan sebagai
Sultan Mataram pertama. Dengan terbunuhnya Arya Penangsang sebagai Raja Demak kelima, maka berakhirlah era Kesultanan Demak. Jaka Tingkir kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Pajang dan mendirikan Kesultanan Pajang. Oke anak-anak, itulah sedikit materi dari Kerajaan Demak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tugas kita hari ini adalah kalian harus mencari apa hubungan kekerabatan dari Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, dan Kerajaan Pajang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tarik kesimpulan dari pertanyaan jawaban, atau mohon maaf bukan pertanyaannya, tarik kesimpulan dari pertanyaan dari jawaban pertama tadi, untuk kemudian kita ambil pelajaran, apa pelajaran dari kerajaan-kerajaan yang merupakan penerus dari Kerajaan Demak. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.